Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023, saya akan mengomentari Firly Bahuri ditetapkan tersangka oleh polisi terkait kasus korupsi. Firly Bahuri ketika memeriksa Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian terkait pemerasan pegawai pertanian untuk mengisi jabatan kosong. Lalu pegawai untuk mengisi jabatan kosong tersebut memberi sejumlah uang kepada Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Atas laporan tersebut, lalu Firly Bahuri melakukan pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo, dan saat itu Firly Bahuri memeras Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Diperas uang sebesar $1 miliar. Akibatnya, diduga Syahrul Yassin Limpo melaporkan Firly Bahuri ke polisi Polda Metro. Atas pengaduan tersebut, lalu setelah berkali-kali polisi Polda Jaya memeriksa tersangka Firly Bahuri dan 91 saksi dan saksi ahli, barang bukti serta penggeledahan rumah Firly Bahuri dan beberapa kali memeriksa Firly Bahuri. Setelah dianalisa keterangan Firly Bahuri dikaitkan dengan keterangan 91 saksi dan barang bukti satu sama lain berhubungan yang sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya. Lalu pada tanggal 22 November menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka yang ancaman hukumannya seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, semua keterangan tersangka dan para saksi serta surat-surat lalu diberkaskan dan saat ini berkas perkaranya diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk nanti dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Perbuatan Firly Bahuri dari sekian masalahnya akhirnya selalu bebas saja, dan kali ini terjerat juga ditetapkan sebagai tersangka atas perkara Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan, Firly Bahuri harus tarik diri dari jabatannya selaku Ketua KPK, tidak mengundurkan diri. Presiden kalau tidak mau mengundurkan diri, Presiden Joko Widodo mencabut jabatan Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Bila jabatan Firly Bahuri sudah dicabut, tidak bisa lagi menangani surat-surat dinas di KPK. Sebenarnya lebih tepat Firly Bahuri dilakukan penahanan agar tidak melarikan diri yang tidak bisa nanti menyelesaikan perkaranya, dan juga tidak mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangannya nanti di pengadilan, dan tidak dapat merusak barang buktinya. Harapan saya, semoga jaksa penuntut umum segera melimpahkan perkara tersangka Firly Bahuri ke pengadilan untuk dapat diperiksa semua saksi-saksi dan tersangka dan barang bukti setelah cukup alat buktinya agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Firly Bahuri ketika memeriksa Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian terkait pemerasan pegawai pertanian untuk mengisi jabatan kosong, lalu pegawai untuk mengisi jabatan kosong tersebut memberi sejumlah uang kepada Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Atas laporan tersebut, lalu Firly Bahuri melakukan pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo, dan saat itu Firly Bahuri memeras Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian yang diperas sebesar $1 miliar. Akibatnya diduga Syahrul Yassin Limpo melaporkan Firly Bahuri ke polisi Polda Metro. Atas pengaduan tersebut, lalu setelah berkali-kali polisi Polda Jaya, Polda Metro memeriksa tersangka Firly Bahuri dan 90 saksi, baik saksi ahli, barang bukti, serta penggeledahan rumah
Firly Bahuri dan beberapa kali memeriksa Firly Bahuri karena dia sering mangkir dari pemeriksaan. Setelah dianalisa semua keterangan Firly Bahuri dikaitkan dengan keterangan 91 saksi dan barang bukti satu sama lain berhubungan yang sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya. Lalu pada tanggal 22 November menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka yang ancaman hukumannya seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, semua keterangan tersangka dan para saksi serta surat-surat lalu diberkaskan dan saat ini berkas perkaranya diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk nanti dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Perbuatan Firly Bahuri dari sekian masalahnya akhirnya selalu bebas saja dan kali ini terjerat juga ditetapkan sebagai tersangka atas perkara korupsi Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, sesuai ketentuan Firly Bahuri harus tarik diri dari jabatannya selaku Ketua KPK. Bila tidak mengundurkan diri, Presiden Joko Widodo mencabut jabatan Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Bila jabatan Firly Bahuri sudah dicabut, tidak bisa lagi menangani surat-surat dinas di KPK. Sebenarnya lebih tepat Firly Bahuri dilakukan penahanan agar tidak melarikan diri yang dapat nanti tidak bisa menyelesaikan perkaranya, tidak mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan nanti di pengadilan, dan tidak merusak barang buktinya. Harapan saya, semoga jaksa penuntut umum segera melimpahkan perkara Firly Bahuri ke pengadilan untuk dapat diperiksa sesuai semua saksi-saksi dan tersangka dan barang bukti serta cukup alat buktinya agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Akhirnya Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka karena selama ini banyak permasalahannya tetapi lolos-lolos saja, tidak terbukti, tidak ada yang menonjol, tidak hanya dia bebas saja. Tetapi kali ini dia kena batunya atas perkara Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka. Karena Firly Bahuri ini pada saat diperiksa sering sekali dia mangkir dari panggilan dan sering juga membantah bahwa dia katanya tidak melakukan korupsi. Ternyata ditetapkan juga tersangka oleh kepolisian. Dan semua saksi-saksi yang diperiksa sampai 91 saksi, baik itu saksi-saksi di lapangan dan juga saksi ahli dan juga surat, barang bukti dan lain sebagainya. Dan semua sudah diperiksa dan sudah diberkaskan. Dan setelah selesai diberkaskan, lalu semua keterangan itu juga sebelum diberkaskan dianalisa dulu semua keterangan saksi tersebut dari 90 orang saksi dan tersangka dan barang bukti dianalisa satu sama lain itu saling berkaitan dalam arti sudah cukup minimal 2 alat buktinya sehingga polisi menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Dan itu yang dilakukannya. Karena selama ini dia sering tidak mengakui perbuatannya. Kalau di YouTube tersebut sering dia membantah keterangannya. Karena biasanya seseorang yang dulu melakukan korupsi biasa membantah. Karena dia menyatakan semua korupsi itu dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Tetapi setelah dibawa ke sidang terbukti juga. Ini seperti Firly Bahuri ini. Mirip seperti pelaku korupsi yang lainnya, selalu membantah keterangannya bahwa itu tidak salah, bahwa apa yang dilakukannya sudah benar, ternyata tidak. Atau dia juga selalu membantah kenyataannya, dia membantah ditetapkan sebagai tersangka, karena keterangannya itu selain dia tidak mengakui, di antara saksi-saksi itu ada yang mengatakan perkaranya, sehingga perkara tersebut satu sama lain cukup terbukti, dan satu sama lain bertalian hubungannya, sehingga sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya sehingga ditetapkan sebagai tersangka Firly Bahuri tersebut. Sekian dan terima kasih.